Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai dinamika cuaca dan iklim. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ana Agung Sri Diah Primastuti, nomor absen 1. Saya Inyoman Adi Prawira Putra, nomor absen 9. Saya Niputu Ayuminta Diah Pradewi, nomor absen 23. Pengertian cuaca dan iklim. Pada lapisan troposfer, terjadi gejala alam berupa cuaca dan iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Cuaca adalah keadaan udara berupa suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan di suatu wilayah yang sempit dan dapat berubah dalam waktu singkat. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Adapun iklim adalah keadaan umum, kondisi cuaca yang meliputi daerah yang luas dan berubah dalam waktu yang lama. Iklim merupakan hasil pengamatan dan pencatatan cuaca lebih dari 30 tahun. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Suhu udara atau temperatur. Suhu udara mempengaruhi kondisi atmosfer. Pengaruhnya meliputi kapasitas uap air, angin, dan tipe presipitasi. Radiasi matahari berperan dalam pemanasan dengan faktor seperti absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang pertama ada pemanasan langsung. Absorpsi yaitu unsur-unsur seperti oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu menyerap radiasi matahari. Refleksi yaitu pemanasan terpantul oleh butiran-butiran air dan partikel di atmosfer. Difusi yaitu sinar matahari mengalami difusi dan menyebabkan langit berwarna biru. Yang kedua ada pemanasan tidak langsung. Turbulensi yaitu udara panas bercampur dengan udara yang belum panas karena perputaran turbulensi. Konveksi yaitu pemanasan secara vertikal oleh gerakan udara sehingga udara di atas yang belum panas menggantikan udara panas di bawah. Konduksi yaitu pemanasan melalui kontak langsung antara molekul udara dan permukaan bumi. Adveksi yaitu penyebaran panas secara horizontal yang menyebabkan perubahan udara di sekitarnya. Tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu bagian yang berpengaruh sekali pada kondisi iklim dan cuaca pada suatu kawasan, sehingga perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Peran dan fungsinya begitu penting dalam kehidupan manusia. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam udara di suatu wilayah dinamakan barometer. Hal-hal terkait beberapa penyebab terjadinya perbedaan tekanan pada udara yang meliputi: pertama, suhu atau temperatur. Yang kedua, tinggi tempat. Yang ketiga, persebaran lautan dan daratan. Yang keempat, letak lintang bumi. Persebaran tekanan udara dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Yang pertama, tekanan udara vertikal. Tekanan udara vertikal adalah suatu tekanan pada udara yang memiliki tekanan berlainan pada setiap waktu dan tempat. Hal tersebut dikarenakan pada tekanan udara vertikal dilakukan pembatasan pada segi waktu dan ruang. Yang kedua, tekanan udara horizontal. Tekanan udara horizontal adalah suatu tekanan pada udara yang mendapatkan pengaruh dari suhu udara. Semakin besar suhu udara, maka tingkat tekanan menjadi semakin turun. Awan. Awan adalah titik-titik air atau kristal-kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Berdasarkan ketinggian dan bentuknya, awan dibagi menjadi sebagian berikut. Yang pertama, awan rendah yang berada di ketinggian kurang dari 2 km dari permukaan tanah, meliputi awan stratocumulus. Stratocumulus adalah salah satu jenis awan yang posisinya paling rendah dibandingkan keberadaan awan lainnya. Awan stratus.
Awan stratus adalah jenis yang berbentuk lapisan tipis dan lebar di langit berwarna putih lebih keabu-abuan. Selanjutnya, awan sedang berada di ketinggian 2-6 km dari permukaan tanah, meliputi awan altocumulus. Awan altocumulus adalah jenis yang berbentuk bulatan kecil-kecil layaknya kapas dan menyebar luas di langit dengan jumlah gumpalan yang banyak. Awan altostratus. Awan altostratus adalah salah jenis yang memiliki paling banyak mengandung butiran air dalam gumpalannya. Selanjutnya, jenis awan tinggi berada di ketinggian 6-12 km dari permukaan tanah, meliputi awan cirrus. Awan cirrus adalah jenis yang menandakan cuaca akan baik dan cerah. Awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah jenis awan yang berwarna sedikit kelabu dan bertekstur sangat halus di atmosfer. Awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah jenis yang memiliki bentuk putus-putus menyerupai gelombang bentuk bulu domba yang keriting atau sisik ikan yang sangat tipis di lapisan langit. Berikut contoh-contoh dari awan. Selanjutnya, klasifikasi iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Perbedaan iklim muka bumi dipengaruhi oleh letak lintang, ketinggian tempat, dan curah hujan. Kondisi iklim suatu wilayah memengaruhi pola kehidupan manusia di wilayah tersebut. Klasifikasi iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari berdasarkan posisi garis lintang suatu wilayah. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan pergeseran semu matahari yang memengaruhi banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Gerak semu matahari yang berpengaruh terhadap perbedaan iklim adalah gerak semu tahunan, yaitu pergeseran matahari setiap periode di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Secara teoretis, semakin jauh suatu tempat dari khatulistiwa, semakin besar sudut datang sinar matahari. Ini berarti semakin sedikit pula jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Berdasarkan iklim matahari, wilayah di bumi dibagi menjadi 4 iklim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim tropis, daerah yang terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropis, daerah yang terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Ketiga, iklim sedang, daerah yang terletak di antara 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang keempat, iklim kutub, daerah yang terletak di titik balik matahari, yaitu daerah dengan lintang antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Selanjutnya, klasifikasi iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen dikemukakan oleh Dr. Vladimir Köppen, ahli ilmu iklim dari Jerman pada tahun 1918. Klasifikasi iklim Köppen didasarkan pada kombinasi antara temperatur udara dan curah hujan, serta mempertimbangkan vegetasi dan persebaran tanah. Kedua unsur ini digunakan karena sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di muka bumi. Köppen mengklasifikasikan iklim di dunia ke dalam 5 jenis iklim utama yang diberi lambang huruf kapital. Setiap tipe iklim terbagi lagi menjadi beberapa subkelompok dengan huruf kedua huruf kecil. Kelima iklim tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim A.
adalah iklim tropis dengan ciri suhu rata-rata bulanan di atas 18 derajat Celcius, penguapan tinggi, dan hujan tahunan tinggi. Iklim ini terbagi menjadi sebagai berikut. A. Iklim AF adalah iklim hutan hujan tropis dengan vegetasi hujan heterogen dengan kelembapan tinggi. Iklim AM adalah iklim monsun dengan vegetasi hutan musim yang homogen. C. Iklim AW adalah iklim sabana dengan vegetasi kayu dan stepa. Kedua, iklim B adalah iklim kering dengan ciri penguapan tinggi dengan curah hujan rendah sehingga tidak terdapat surplus air dan jarang dijumpai sungai permanen. Tipe iklim B terbagi menjadi sebagai berikut. A. Iklim BS adalah iklim stepa dengan vegetasi yang dominan, yaitu padang rumput. B. Iklim BW adalah iklim gurun dengan vegetasi yang sangat terbatas. Ketiga, iklim C adalah iklim sedang yang terdapat di daerah dengan 4 musim. Ciri-cirinya suhu terdingin mencapai minus 8 derajat Celcius dan suhu terpanas di atas 10 derajat Celcius. Iklim ini terbagi menjadi sebagai berikut. A. Iklim CW adalah iklim hujan sedang bercirikan musim dingin yang kering. B. Iklim CF adalah iklim hujan sedang dengan kondisi basah sepanjang tahun. C. Iklim CS adalah iklim hujan sedang dengan musim panas yang kering. 4. Iklim D adalah iklim hujan salju dengan suhu udara rata-rata bulanan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius dan suhu rata-rata bulanan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini terbagi menjadi sebagai berikut. A. Iklim DF adalah iklim hujan bersalju dengan kondisi basah sepanjang tahun. B. Iklim DW adalah iklim hujan bersalju dengan musim kering yang dingin. 5. Iklim E adalah iklim kutub dengan ciri tidak mengenal musim panas serta terdapat salju abadi dan padang rumput. Suhu udara tidak pernah melebihi 10 derajat Celcius. Iklim E terbagi menjadi sebagai berikut. A. Iklim ET adalah iklim kutub dengan vegetasi lumut. B. Iklim EF adalah iklim es abadi. C. Iklim EH adalah iklim daerah tinggi dengan ketinggian lebih dari 300 meter. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, wilayah di Indonesia terdapat beberapa tipe iklim, yaitu 1. Iklim AF terdapat di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. 2. Iklim AM terdapat di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 3. Iklim AW terdapat di bagian Jawa Tengah, bagian timur, dan Jawa Timur. 4. Iklim CF terdapat di hutan daerah pegunungan. 5. Iklim D terdapat di pegunungan salju Papua. C. Klasifikasi iklim Junghun. Klasifikasi iklim ini dikemukakan oleh Franz Wilhelm Junghun, seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman ketika sedang melakukan penelitian di Sumatera Selatan dan daratan tinggi Bandung. Klasifikasi ini berdasarkan pada ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuhan yang cocok tumbuh di suatu daerah. Junghun mengklasifikasikan daerah iklim di Indonesia secara vertikal sesuai dengan jenis vegetasi yang dapat hidup, yaitu sebagai berikut. Pertama, daerah panas dengan ketinggian tempat 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata 22 derajat Celcius sampai 26,3 derajat Celcius. Jenis vegetasi padi dan tebu. 2. Daerah sedang dengan ketinggian tempat 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Jenis vegetasi tembakau, kopi, dan coklat.
3. Daerah sejuk dengan ketinggian tempat 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Jenis vegetasi kopi, teh, kina, dan sayuran. 4. Daerah dingin dengan ketinggian tempat lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata 6 derajat Celcius. Jenis vegetasi lumut dan tidak ada tanaman budidaya. D. Klasifikasi iklim Smith dan Ferguson. Klasifikasi iklim ini berdasarkan pada jumlah curah hujan setiap bulan dalam satu tahun yang dikenal sebagai rasio bulan basah dan bulan kering. Dikatakan bulan kering dan bulan basah apabila mempunyai tingkat curah hujan sebagai berikut. Yang pertama, bulan kering yaitu curah hujan sebulan kurang dari 60 mm. Yang kedua, bulan basah yaitu curah hujan bulanan antara 60 sampai 100 mm. Yang ketiga, bulan basah yaitu curah hujan sebulan lebih dari 100 mm. Penentuan tipe iklimnya menggunakan nilai Q atau sebagai berikut.